Ini tempat kita membersihkan, naruh barang setelah Bekam. terapi bekam ya, Ya. di sini. Nah, di sini nih kita akan melakukan salah satu yang namanya 7M. Salah satunya doang nih. Ya. Namanya membersihkan, memperbaiki yang rusak biar betul, ya kan? Oke, ini barangnya kebetulan ada kop bekas yang ada lepas klep-klepnya mau kita betulin. Jadi yang tadi saya terangkan itu, nah, itu adalah pengenalan awal di dunia bekam di DHBH yang wajib dilakukan. Selanjutnya kita bekerja dengan SOP. Diklat berikutnya adalah lebih mendalam tentang bagaimana berbekam, peralatan yang digunakan seperti apa, ukurannya berapa, bagaimana caranya. Kita akan di sesi berikutnya. Sekarang dipelajari dulu. Kalau sudah, nanti baru kita belajar bersama menerangkan apa maksud dari modul yang udah ada ya. Oke ya, sampai berikutnya ya. Titik-titiknya mah cuma gini ya. Ya, kita baca aja dulu. Lalu, kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan. Ini memasang klep baru yang dibetulkan kembali yang udah terlepas atau karetnya udah keras. Yaitu gambar titik-titik bekam mulai dari, kalau keseluruhan itu titik bekam sesuai SOP yang di terapi sini DHBH itu 33. Kadang dalam prakteknya ada permintaan lebih boleh, karena ada persyaratan bagian mana saja yang tidak boleh dibekam. Nah, kan gitu ya. Sekarang ini, oke, itu tutup dulu gambarnya. Sekarang bekam itu apa kan gitu. Nah, bekam itu ada mengeluarkan darah kotor yang tujuannya untuk membersihkan toksin, ya, racun dalam darah, ya, untuk menghilangkan pegal-pegal dan sebagainya kan gitu. Nanti ada di bukunya itu, nanti dibaca lagi. Pada dasarnya bekam itu boleh dilakukan kapan saja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada kan gitu. Ada larangannya, ada larangannya, ada kapan boleh dibekam, kapan tidak boleh dibekam, kondisi apa, seperti apa harus dibekam, ya kan? Terus bagian mana saja yang boleh dibekam, bagian mana saja yang nggak boleh dibekam itu ada. Makanya nanti harus belajar. Ada nanti bukunya untuk dibaca, ya, dibaca biar memahami lebih kan gitu. Karena pada dasarnya kalau praktek mungkin nggak lama, karena titiknya kan cuma 33 yang di DHBH itu disarankan, tapi boleh lebih sesuai dengan permintaan. 35 boleh. Boleh, tapi pada titik-titik di luar yang nggak boleh dibekam boleh dilakukan. Kadang orang minta tambahan, boleh. Yang terpenting adalah bekam itu harus tahu tujuannya untuk dibekam. Pengetahuan tentang bekam harus tahu dulu. Nah, pengetahuannya seperti apa? Pengetahuannya bisa didapat, sekarang kan zamannya gampang, handphone itu jangan cuma buat nonton hiburan, ya kan? Handphone itu bisa dipakai untuk bahan referensi, untuk ambil ilmunya. Nah, setelah dapat ilmu dari sumber manapun boleh, tapi pada prakteknya di sini harus dengan SOP yang diberlakukan di DHBH, gitu ya. Ilmu itu dari mana aja boleh diinput,
boleh di-input semuanya. Tapi pada pelaksanaannya, karena kita juga punya SOP, pakai SOP yang ada di sini kan gitu. Jadi kuncinya satu, belajar dulu yang sebanyak-banyak, cari informasi sebanyak-banyaknya. Mungkin dalam keterbatasan waktu lebih banyak nanti akan belajar sendiri kan gitu. Kalau di diklatnya ini adalah udah ada protokolnya apa aja kan gitu. Itu inti-intinya. Tapi pada pertanyaan pasien nanti itu yang jauh lebih banyak dan harus disiapkan. Contohnya umumnya pasien kok nanya fungsi bekam di leher. Nah, terus ada lagi pasien yang bilang punya keluhan di sini. Kalau buat di leher, apa Nah, itu? kita harus bisa jawab. Iya. Ya kan harus bisa jawab, harus bisa memberi jawaban yang bukan kira-kira, bukan ngarang, tapi jawaban yang pasti. Dan itu bisa didapat kalau sampean belajar, sampean baca apa yang umumnya. Nanti kan ada modul yang dikasih ya untuk dipelajari, dan selanjutnya nanti ada istilah pengetesan teori, ya kan itu prakteknya gampang lah, cuma mengenalkan. Tapi pada aplikasinya kita akan diketemukan orang-orang atau pasien-pasien yang beragam pertanyaannya banyak. Nah, disitulah perlunya ilmu pengetahuan. Makanya ilmu pengetahuan itu didapat dari mana aja. Tadi saya bilang input sebanyak-banyak sumber informasi itu. Bisa dari Google, nonton TikTok tentang bekam atau segala macam informasi itu dijadikan referensi. Nah, setelah terkumpul, setelah kita memahami, dikembalikan lagi yang diberlakukan di DHBH. Nah, pokoknya itu. Jadi satu harus rajin membaca, rajin mencari informasi, karena informasi itu bisa didapat dari baca, nonton, tanya ke teman, kan gitu. Nggak usah segan-segan tanya ke teman atau segala macam. Itu bagaimana kita menerangkan apa sih bekam. Kan, kita harus punya jawaban yang siap, karena kita bekerja itu harus dengan profesional kan gitu. Kalau kita masih ragu-ragu memberikan jawaban atau kita memang nggak tahu, itu akan memberi kesan yang nggak baik. Makanya tahapan yang pertama satu harus belajar dan membaca dulu. Kalau saya menerangkan banyak-banyak juga sekarang percuma dulu. Makanya saya suruh lihat gambarnya dulu, gambar anatomi titik bekam, ya kan? Oh, paling nggak udah ada gambaran. Oh, yang boleh dibekam di sini. Itu sesuai yang ada di sini. Nah, itu salah satunya. Yang keduanya, di sini juga punya aturan untuk proses bekam. Proses bekamnya itu seperti apa? Kalau di DHBK itu diberlakukan ada istilah relaksasi. Jadi persiapan pasien sebelum melakukan bekam itu ada relaksasi, yaitu dengan pemijatan ringan. Waktunya kurang lebih dari kaki sampai atas itu, sampai leher sekitar 10 menit. Waktu bekam keseluruhan sekitar 45 menit. Kenapa bisa 45 menit? Karena 45 menit itu dibagi beberapa fase. Satu, fase relaksasi. Yang kedua, fase pengebasan. Yang kedua yang ketiga ya fase pengeluaran darah bekam. Yang keempat fase membersihkan darah bekam, memvakum ulang bagian tubuh punggung biasanya yang dilakukan di sini itu punggung, diulang lagi. Nah, fase yang terakhir itu membersihkan, mensterilkan dengan minyak zaitun, karena alkohol itu biar minyaknya enggak lengket di badan. Setelah fase itu selesai, nanti akan dari bekamnya, proses bekam itu akan terlihat hasil bekam itu seperti apa. Biasanya nanya, gimana darahnya?
Banyak enggak? Kalau cuma banyak atau sedikit, visual mata sudah lihat. Iya. Oh banyak Pak. Terus darahnya gimana? Apa kondisinya? Kental apa encer? Merah atau hitam? Nah, bekas bekamnya seperti apa? Nah, bekas bekamnya hitam, apa ungu atau gimana? Nah, nanti ada hasil pengamatan dari visual setelah orang berbekam. Nah itu wajib tahu informasi itu. Ada semua nanti di buku. Di buku. Ya di itu di modulnya. Itu nanti wajib dibaca lagi. Biar apa? Biar punya jawaban yang pasti. Nah, setelah berbekam ada proses sterilisasi. Jadi alat bekam yang sudah dipakai dicuci kembali, ditempatkan kembali di tempatnya. Waktu mencuci itu dipastikan bersih dengan air yang mengalir, maksudnya biar nggak ada sisa-sisa darah atau kotoran yang ini. Bahkan mungkin bisa dilakukan dengan khusus, umpamanya nih kebetulan pasien yang diterapis itu ada indikasi penyakit yang menular. Sebenarnya penyakit yang menular kan nggak boleh dibekam. Tapi kalau udah terlanjur masuk ke ruang terapi, kan nggak mungkin orang itu dikembalikan. Kita harus punya siasat bagaimana menghindari bekamnya. Satu, menghindari tidak boleh dibekamnya itu yang perlu tidak dilakukan waktu di ruang terapi ya kan. Kayak contohnya orang kena panu ya. Bagian panu itu atau eksema itu kan nggak boleh dibekam. Tapi kalau udah terlanjur di ruangan terapi dan tangan kita mengenai bagian itu waktu membersihkan, terus habis itu juga mengenai alat bekamnya, makanya perlu ada perlakuan khusus waktu membersihkan alat bekam itu. Bukan diizinkan untuk dibekam ya alat apa namanya yang sakit itu nggak boleh, nggak boleh dibekam. Tapi karena kejadian itu nggak bisa dihindari, terapis itu mungkin nyenggol apa segala macam. Ke peralatan bekam, karena alat bekam itu kan dipakai untuk umum, dipakai orang banyak, jadi harus dipastikan kondisinya bersih dan steril. Perlakuannya seperti apa? Dibersih. Kalau perlu kan di situ ada air hangat tuh, ya air hangat, dibersihin dengan air hangat dan dibersihkan lagi dengan alkohol yang udah standby di situ. Biar apa? Biar tidak menjalar ke orang lain. Itu perlakuan, karena itu hasil dari pengamatan selama kita di ruang terapi berhadapan dengan pasien. Nah kita udah melompat ke belakang nih ya kan. Nah kita kembali lagi ke depan. Apa yang harus dilakukan sebelum kita melakukan penanganan? Pertama, kita harus memastikan ruangan itu bersih, nggak ada bau, ya kan. Bersih dalam arti ruangan itu spray, sarung bantal, handuk, semua udah tersedia di ruang, tapi dalam kondisi siap pakai. Nah, kalau ruangan itu kelihatannya agak bau-bau yang nggak nyaman karena ini dipakai buat umum, segera dikasih apa namanya pewangi atau semacamnya. Yang keduanya setelah itu dilakukan, kita datang ke admin kalau kita udah dapat giliran untuk nanganin kan. Kalau namanya siapa yang mau ini, jangan lupa kita membaca dulu buku kartu sehatnya yang di situ. Karena di kartu sehat itu ada informasi, ada nama, ada tensi, berapa tensinya, yang tercatat kan gitu. Terus di situ juga ada riwayat bekamnya apa saja, pernah ditangani apa siapa aja, itu buat bahan kita belajar. Oh dia sebelumnya udah ditangani nama seniornya, jadi kita merasa yang baru itu setidaknya harus satu irama dengan mereka, karena kita juga kan nggak tahu seperti apa, tapi niatnya kita memberikan yang terbaik, kan gitu, memberikan yang terbaik. Nah itu wajib dibaca. Setelah membaca kan nyapa tuh, manggil, Bapak siapa namanya gitu, Bapak Alan, mari Pak,
kamar, tunjukkan kamarnya. Dan di kamar itu ada apa aja tuh biasanya tuh. Yang pokok itu kamu mengenalkan diri setelah sampai kamar. Pak, saya dengan siapa namanya? Nah, Irfan. Saya Irfan yang akan merapis Bapak. Sambil nunjukin mau berapa. Ini sarungnya nanti Bapak ganti pakai sarung. Nanti bajunya ada gantungannya di sebelah sini. Dan kamu tinggal tuh, ya kan? Begitu tinggal, mereka ganti, baru kamu masuk. Dialog di ruang terapi itu seperlunya. Jangan bicara yang masalah pribadi, jangan bicara masalah yang enggak. Kita bicara seputar kesehatan, tanya jawab seperlunya tentang kesehatan, kecuali kita ditanya, kita harus menyiapkan jawaban yang mereka butuhkan. Contohnya kita awal, kita udah mengenalkan diri, kita akan melakukan kegiatan di terapi, selalu sampaikan, mohon maaf Bapak, kita mulai relaksasi dulu Pak, biar sebelum berbekam. Mohon izin, maaf, karena kita menyentuh badan orang kan ya, selalu ada maaf. Nah, setelah proses terapis, awalnya relaksasi selesai, itu semua udah fokus dengan bekerja. Jangan bicara di luar konteks kerja. Kenapa nggak boleh? Ada macam-macam alasannya. Biasanya orang setelah direlaksasi itu dia suka ngantuk. Jangan ganggu. Nah, umpamanya pasiennya pasien bekam basah nih, bukan bekam kering. Untuk menghindari mengganggu pasien, ini bentuk servis ya. Begitu sampai situ, orang udah siap, kamu ambil jarum satu, tunjukkan. Mohon maaf Bapak, ini jarumnya baru ya. Haji, takutnya waktu kita mau mulai nusuk, kita ngambil jarum, orangnya udah enak-enak tidur mendengkur. Nggak enak, ya kan? Untuk menghindari itu, bisa dilakukan di awal. Di awal. Ya, langsung dipasang biar nggak lupa. Nah, gitu. Intinya kenyamanan pasien itu lebih diutamakan. Nah, tadi udah menyangkut pertama kebersihan kamar, sebelum dan sesudah itu harus kembali ke posisi semula. Begitu selesai, beres, tamu keluar, kamar dirapikan kembali, sisa bekas bekam dibuang, alat bekam dicuci, nah, kamar dirapikan. Kalau ada bekas air atau kaki kotor, lantai langsung dibersihkan, karena akan dipakai untuk pasien yang lain. Paham sampai situ ya? Nah, itu yang perlu dipahami dulu. Karena apa? Kita bekerja di dunia kesehatan, kita paling nggak harus tahu. Orang yakin bahwa saya tidak masuk tempat yang salah. Kenapa yakin orang nggak salah? Oh, begitu masuk ruangannya bersih, begitu masuk barang-barangnya yang mau dipakai bersih, ya kan? Orang kembali yakin. Yang kedua, tubuh kita sendiri hindari. Orang aja ruangan harus wangi, orang aja harus bersih. Kita karena berhubungannya itu kan kita deket nih, ya kan, sangat deket, nempel. Ya biar orangnya tuh nggak merasa terganggu. Ya maaf aja, bau badan itu semua orang punya. Cuma bedanya ada yang tebal, ada yang tipis. Tapi bukan berarti nggak bisa dibuang. Bisa dibuang. Kalaupun nggak total, paling nggak kalau kita harus pencegahannya seperti apa? Punya bau badan. Masalahnya begini, orang yang punya bau badan biasanya nggak merasa. Tapi kalau diingatkan, kadang-kadang tersinggung. Iya. Kan kenapa nggak berasa? Ya kita karena terlalu deket. Ini kan jadi terbiasa. Jadi merasa enggak kok, biasa aja. Karena sebenarnya kita karena terlalu dekat sumber baunya. Kalau nggak percaya, sampean perokok, ya kan? Kan ngomong nggak bau. Tapi begitu bukan yang perokok, bilang bau. Tapi kamu kalau bisa dibuktikan, kamu ngerokok di ruangan tertutup, rokok, habis itu kamu keluar, nggak ngerokok di luar, berapa 1 jam lah di luar.
terus kamu masuk lagi ke ruangan itu, bau nggak? Bau. Ya itu penciuman orang itu seperti itu. Kondisi kita bersih, pasti kita merasakan bau. Apalagi orang yang terbiasa dengan wangi, terbiasa dengan, kalau ada bau-bau yang aneh pasti dia akan merasa. Itu karena apa? Satu, menghargai tamu, terlebih kita juga menghargai diri sendiri. Kan gitu. Kenapa menghargai diri sendiri? Biasanya orang orang terapisnya nggak enak, terapisnya itu punya begini-begini. Besok datang lagi dia nggak mau, kalau nggak mau diterapi sama kita, kan gitu. Terus kita berpikir lagi, kok saya nggak kerja, yang lain kerja mulu. Karena pasien-pasien yang udah pernah kamu tanganin akan menolak. Padahal pas gilirannya, kebetulan pasien yang udah tanganin, tapi orang itu udah keburu punya pengalaman yang nggak bagus. Nah itu sebelum semuanya terjadi, di awal-awal harus kita persiapkan antisipasinya, kan gitu. Ini dari yang kita pelajari hari ini sekarang ini adalah bagaimana menyiapkan ruang terapi, peralatan terapi, badan kita siapkan, segala macam itu harus dipahami dulu. Jadi ya, karena sebenarnya sepele, gampang, itu kebiasaan sehari-hari, bersih itu kan kebiasaan sehari-hari, ya kan? Tapi kadang-kadang menjadi susah karena kita punya kebiasaan buruk, kebiasaan yang nggak bagus, kan gitu. Jadi kebiasaan yang nggak bagus itu kalau dilakukan berulang-ulang, mau di rumah, di mana, akan ke bawah kemana aja. Karena udah menjadi nempel sih, kan gitu. Kadang-kadang diingetin jadi marah. Padahal jelas-jelas itu salah kita. Nah, itu mempersiapkan diri sendiri sebagai terapis. Yang kedua, mempersiapkan tempat terapi. Nah, terus di sini juga ada lingkungan. Kemarin itu udah sempat dibahas tentang kebersihan lingkungan. Itu ruang terapi itu udah pasti setiap terapis yang menangani di ruangan itu harus dikembalikan ke posisi semula. Dan setelah posisi tutup kantor, tutup operasional kantor, pokoknya kebetulan kamu nanganin di kamar, umpamanya kamar 1, kamu harus segera kembalikan ke posisinya untuk siap pakai besok, termasuk ngepel ya. Biar apa? Biar kan operasionalnya pagi. Kalau semua dilakukan pagi itu berantakan biasanya, yang lantai masih basah lah, ini segala macam, kan gitu. Belum kita sarapan, kadang-kadang kalau kondisi kita lagi nggak bagus, timbul emosi. Makanya selagi kita dalam kondisi baik, semua disiapkan. Kesiapan tadi udah, kesiapan sendiri udah, kesiapan tempat terapi sebelum dan sesudah udah, alat terapi sudah, kelengkapan terapi sudah. Nah, dari sini segini banyaknya udah paham belum? Paham ya? Karena itu sebuah kebiasaan, sebuah yang nantinya menjadi hari-hari seperti itu. Untuk kebetulan kan sampean tinggal di sini. Nah, tinggal di sini dikasih tempat istirahat tuh di atas. Tadinya di atas mau dibikin jadwal untuk kebersihannya. Tapi saya bilang untuk lantai atas, khususnya untuk lantai atas, karena itu lantai huni, masing-masing harus sadar diri tempatnya di mana, ya itulah yang dirawat, dijaga. Kenapa? Kalau bersih lingkungannya, kita juga nongkrong juga nyaman, kan gitu. Karena kalau masing-masing merasa cuek, nanti tunjuk-tunjukkan, nggak boleh punya sifat jangan saling andalkan intinya. Iya, pokoknya istilahnya saya nggak melakukan apa-apa lagi. Saya ada tenaga kosong, ngelihat barang berantakan, ngelihat kotor, lakukan aja. Minimal di tempat kita tidurnya tuh, kan tidur. Tapi logikanya kan begini, kita mau masuk ke tempat kita istirahat, jalan yang kita lewatin
kotor, nggak enak diinjek. Iya. Kita masuk ke kamarnya pun kotor, kan nggak ada salahnya kita bersihin. Toh cuma sejengkal. Iya. Kalau sampai unjuk-unjuk, kan ini kejadian itu kadang-kadang kita kan memang kepalanya banyak, kondisinya juga masing-masing. Kadang-kadang timbul rasa nggak nyaman atau segala macam. Makanya sebelum kita membuat rasa nggak nyaman orang, kita bikin nyaman sendiri aja udah. Nyamannya seperti apa? Ya udah, orang saya juga nggak senang kok nginjek yang kotor, gue bersihin aja. Toh cuma sejengkal. Kalau mau perhitungan ya yang bekas kakinya aja yang dipel arah kamar kan gitu. Kalau memang terlihat kotor kan gitu. Ini untuk kita bahas tentang kebersihan. Karena kalau kita membahas yang lain dulu, kebetulan sampai juga banyak, kita bertahap ya. Satu, tata itu bagian dari tata tertib di DHBH. Jadi semuanya sebenarnya sih umum. Mana-mana ke tempat kerja apa segala macam yang namanya kebersihan itu kan umum. Karena di sini nggak ada OB. Semua itu jadi OB untuk diri sendiri. Kenapa? Ya kita masing-masing itu di dunia terapis itu adalah, walaupun ini contoh misal. Kenapa sih kita jadi OB untuk diri sendiri? Alasannya ada. Pertama, nanti kalau kamu udah menanganin, ada orang yang udah seneng sama sampean, ya kan? Udah cocok dengan sampean. Ada istilah kalau di sini namanya apa Bu? Namanya request. Ya kan? Walaupun ini gilirannya dia, ini harusnya gilirannya ini. Tapi dia requestnya ke sampean, padahal sampean terakhir. Tetap sampean yang kerja, karena itu sesuai dengan permintaan. Nah, kenapa saya tegaskan kebersihan segala macam itu adalah pokok, karena nanti ujungnya akan ada istilah request. Jadi kembali ke masing-masing terapis, kalau memberikan pelayanan yang bagus, maksimal, kita diminati orang, terapisnya kita dinikmati orang dengan hati, orang nggak usah dipaksa kamu harus saya. Mereka kesini tuh bayar, berhak untuk memilih, kan gitu. Boleh request. Nah itulah kemenangan orang yang punya kemampuan lebih, ya kan? Kayak ini pintar ngijit, sampai udah bisa ngijit belum? Nah, belajar. Karena saya semua itu di sini nggak ada yang awalnya tuh bisa. Kayak bekam di sini, sampai datang ke sini nggak bisa bekam, diajari bekam. Seperti apa? Diajari nanti banyak tutor, banyak teman-teman yang udah lebih duluan mengenal bekam, nanti akan bekam. Terus nanti kan ada proses kapan boleh turun bekam. Kan, berapa kali melalui pengujian, kebetulan dia udah melewatin di pengurutan, nah pijit turut udah terlewat ya, karena bos sendiri yang udah merasakan, berarti satu tahapan udah selesai. Tapi di bekam itu belum. Ada proses namanya teori, ada proses namanya praktek, nanti ada proses nanti Ustadz rekomendasi, oh udah bisa diturunkan. Kalau yang awam-awam itu biasanya tuh sampai 9 kali nanganin untuk pelatihan tuh ya. Kenapa ke 9 sampai banyak itu? Sebelum ke pasien, alasannya ada. Pertama, orang datang sini kan bayar, bukan prinsip percobaan. Yang buat percobaan teman-teman sendiri. Saya pun bersedia untuk dibekam. Yang penting saya dalam 2 minggu itu belum melakukan bekam, boleh. Sini, saya bekam buat melancarkan. Kenapa? Satu, kita waktu bekam nggak boleh kelihatan grogi. Iya. Kan ya, harus pasti. Makanya itu perlu waktu, perlu latihan. Bukan karena waktu 9, kok lama banget 9. Jangan dilihat itu. Sekali kalau memang profesional, ya langsung bisa. Tapi biasanya orang mau nusuk badan orang kan mikir juga, ini orangnya sakit apa enggak, ada banyak pikiran. Makanya diperlukan beberapa kali praktek, nggak langsung turun jebret kok saya kan niatnya kerja. Iya betul, niatnya kerja. Sampai ke sini udah bisa belum? Kan pertanyaan harus dijawab juga. Oh belum. Nah, berarti harus ngikutin SOP atau tata cara yang dilakukan. Seperti apa? Ya seperti yang nanti diajarkan sama saya, apa sama Ustadz, apa sama senior-senior yang lain kan gitu.
Yang ketiganya lagi nanti, jangan ragu untuk bertanya. Kapan waktunya baik bertanya? Ada juga. Kalau kamu punya pemikiran, punya kasus contohnya, saya habis nanganin orang, ini udah praktek nih umpamanya, sampai udah terjun, nanganin orang, bertanya begini, saya ragu dengan jawaban sendiri karena memang nggak tahu. Iya. Nah, itu yang nggak boleh terjadi. Makanya suruh belajar sumbernya dari mana. Di Google bisa, ini bisa, informasi kesehatan, cari sebanyak-banyaknya. Karena itu akan ketemu setiap hari. Contoh misal saya leher kaku. Kalau tukang ngurut bisa ngomong, ceritain, oh ini ada ini. Tapi kalau dia terapisnya bekam, jangan bicara tentang ngurut. Iya. Ya kan? Oh ini tentang gangguan apa namanya darah, biasanya disebabkan ini, penyebabnya ini, kan gitu. Nah solusinya baru boleh ngomong masalah urut. Nah sebaiknya kalau kondisi begini udah berhari-hari, untuk menyempurnakan bekam bisa diurut Pak, izin khusus untuk saraf punggung atau saraf apa. Bisa dilakukan dialog seperti itu, tapi kita nggak boleh ngomong orang lagi bekam, ngomongin materi yang lain. Boleh. Tapi setelah dia bekam sambil ngobrol itu baru, oh ini masalahnya begini, jawabannya harus pasti, kendalanya seperti apa, penyebabnya seperti apa, kita harus tahu. Kenapa kita harus tahu? Ya gimana kita memberikan jawaban yang benar? Takutnya orang yang lagi di terapis itu punya pengetahuan tentang kesehatan lebih dari kita. Makanya jangan hindari bicara yang berlebihan. Gitu. Tapi kita harus memaksimalkan proses belajar. Kan gitu. Kita nggak tahu yang kita terapi di sini dokter banyak, jangan salah. Dokter spesialis terapis bekam. Sambil rokok ya? Oke. Kalau lagi ini nggak boleh sebenarnya sih.